عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah ta'ala. InsyaAllah di malam Sabtu ini ba'da maghrib kita akan mencoba untuk mengangkat sebuah tema yang berhubungan dengan At-Taubah. Jadi kita sebagai manusia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kesalahan. Terlebih lagi kita yang hidup di akhir zaman seperti ini. Banyak fitnah yang kita saksikan, banyak fitnah yang kita rasakan. Fitnah dalam harta kita, fitnah dalam keluarga kita, fitnah dalam tetangga kita, fitnah-fitnah yang lainnya. Fitnah juga dalam agama kita. Banyaknya fitnah, banyaknya cobaan terkadang menggiring kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya ikhwah bahwa ayah kita Nabi Adam alaihissalam hanya melakukan satu kesalahan. Dia mendekati apa? Buah larangan. Buah yang tidak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini, pohon larangan ini. Nah, fatakuna minal khasirin. Nanti kalian berdua, yaitu Nabi Adam, ayah kita, dan ibu kita Hawa alaihi wassalam, menjadi orang-orang yang merugi. Dan karena satu dosa ini, barakallahu fikum, satu dosa ini Allah Subhanahu wa taala keluarkan ayah kita, keluarkan ibu kita, demikian juga keluarkan keturunan-keturunannya dari jannah. Nah, namun pasti di sini ada hikmah yang besar, karena memang kita tercipta bukan untuk langsung masuk ke jannah, namun untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Di saat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikah, aku akan menjadikan khalifah, orang-orang yang memakmurkan bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, istrinya, dan begitu juga keturunan-keturunannya. Namun sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan ataupun ataupun tempatkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, demikian juga kita di bumi, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi Adam surga. Memperlihatkan surga, agar berita tentang surga, berita tentang indahnya surga itu terus turun temurun. Kita dengar. Nah, sudah banyak bagi kita di saat kita membaca Al-Quran ataupun mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan surga. Di sana ada buah-buahan, di sana ada daging-daging, di sana ada minuman-minuman, di sana ada bangunan-bangunan yang indah. Demikian juga di sana ada pasangan-pasangan, ada istri-istri, ada suami-suami, demikian juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Demikian juga apabila kita melihat kisah Iblis, laknatullah alaih. Kisah siapa? Kisah Iblis. Dia juga hanya satu kesalahan yang dia lakukan. Hanya satu dosa yang dia lakukan, namun mengakibatkan dia bukan hanya sekedar keluar dari kenikmatan, bukan hanya keluar dari surga, namun berakhir dengan kekal di dalam neraka. Hanya satu kesalahan apa? Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat
Di sini ada pemberitahuan untuk kita bahwa iblis tersebut bukan dari kalangan malaikah. Iblis bukan dari kalangan malaikah, namun dia dari kalangan jin. Namun kenapa dia dimasukkan dalam khitab ataupun dalam panggilan malaikah? Ya, karena dahulu dia beramal bersama malaikah. Dia beribadah bersama malaikah. Ya. Anda tidak tahu siapa yang pertama kali diciptakan, apakah malaikah atau iblis. Ya. Namun kalau antara iblis dengan manusia, ya, yang duluan diciptakan adalah iblis atau syaitan secara umumnya. Nah, atau jin secara umumnya. Mereka lebih dahulu diciptakan daripada kita, daripada manusia. Adapun antara jin dan jin dan malaikah, itu Allahu a'lam. Ya, mungkin bisa nanti dicari. Namun intinya barakallahu fikum, ya, iblis tersebut, iblis tercipta dari apa? Dari api, ya. Kemudian dia beribadah bersama malaikat, sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, dia tidak mau sujud. Kana minal jin. Ya, jadi iblis tersebut adalah jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jin kami ciptakan sebelumnya, min qablu, maksud sebelum Nabi Adam alaihissalam, min naris samum, dari api yang menyala-nyala. Jadi jin tercipta dari api, dan jin lebih dahulu diciptakan daripada Nabi Adam alaihi salam. Apa yang membedakan mereka? Hanya satu kesalahan. Sama-sama berbuat kesalahan. Kenapa Nabi Adam alaihissalam akhirnya nanti akan diangkat kembali ke jannah? Ya, Nabi Adam alaihissalam akhirnya diangkat kembali ke jannah. Maksudnya apa? Dimasukkan nanti ke jannah. Sedangkan iblis, ya, tidak ada kata dimasukkan lagi ke dalam jannah, namun dia akan menjadi apa? Penduduk neraka. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah taubat. Yang membedakan adalah taubat. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Di saat Nabi Adam alaihissalam, ya, mengucapkan kalimat-kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, berulang-ulang beliau ucapkan. Hanya satu dosa, ya ikhwah. Hanya satu dosa yang dia lakukan, hanya satu kesalahan yang dia lakukan, memakan mendekati pohon larangan. Nah, namun dosa tersebut berbekas di hatinya. Maksudnya apa? Selalu dia mengingatnya. Ini yang membuat kita ini yang membedakan antara kita dengan, ya, Nabi Adam alaihissalam. Ya, terkadang dosa kita sudah bertumpuk-tumpuk, sudah banyak kita lakukan, namun kita biasa saja. Ya. Ada salah seorang ulama rahimahullah ta'ala, ya, dia didapati menangis selama 30 tahun. Dia bercerita dia menangis selama 30 tahun, sering mengingat satu kesalahannya. Apa kesalahannya? Dia pernah mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya. Ya, dia pernah mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya. Hal yang sepele, diriwayatkan hanya sekedar mengambil pasir atau tanah dari tembok saudaranya yang digunakan untuk mencuci ataupun membersihkan tangan tamunya. 30 tahun dia menyesali perbuatan tersebut. Demikian juga, ya, salah seorang ulama berikutnya, Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Dia mengingat dosanya, walaupun dosa tersebut telah berlalu selama puluhan tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Ya, ini da'bu, itu kebiasaan ulama-ulama sebelum kita. Mereka selalu ingat terhadap dosa-dosa mereka. Dan perlu kita perhatikan barakallahu fikum, ya, dari gambaran tadi bahwa yang membedakan Nabi Adam alaihissalam dengan iblis adalah apa? Ya, Nabi Adam bertobat, sedangkan iblis tidak bertobat. Nabi Adam alaihissalam bertobat, iblis tidak bertobat. Nah, sekarang kita tinggal pilih apakah kita akan mengikuti cara Nabi Adam alaihissalam atau kita naudzubillah mengikuti cara syaitan. Kan Ustaz, ya, gak apa-apanya gak taubat. Kalaupun seandainya
ya nanti mati ataupun meninggal membawa dosa, belum bertobat, ya kan masih ditimbang lagi. Ya mana tahu dosaku lebih sedikit. Ya tidak seperti itu ya ikhwah. Ya taubat itu adalah sebuah ibadah bagi kita untuk membersihkan diri kita. Ya. Nah, ini yang membuat perbedaan antara Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi dan Iblis. Ya, perbedaan antara mereka berdua dalam apa? Dalam taubat. Nabi Adam alaihissalam menutup dosa-dosanya dengan apa? Dengan taubat, membersihkan dosa-dosanya, kesalahannya dengan taubat. Iblis, dia menutup dosanya dengan dosa berikutnya. Banyak yang dia lakukan akhirnya. Ya, akhirnya dia berkata, "Ya Rabb, asjudu liman khalaqta tina." Apakah ya Rabb, apakah pantas bagiku untuk sujud kepada seseorang yang kau ciptakan dari tanah? Dia ujub, Pak. Dia apa? Ujub. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya perkataan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang mengatakan, "Alaika binafsik." Urus dirimu. Urusmu. Jangan urus aku. Di saat dia dinasihati, "Ya akhi, ini haram, tinggalkan. Ya akhi, ini dosa, tinggalkan." Lalu dia mengatakan, "Apa urusanmu? Bukan kau yang ngasih aku makan, bukan aku, bukan seterusnya." Itu menumbuhkan apa? Adanya kesombongan, adanya ujub di hatinya. Wal'iyadu billah. Ini apa? Perbuatan syaitan terdahulu, perbuatan iblis. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam dan dia tidak mau, ini satu kesalahan. Lalu dia tutup dengan kesalahan berikutnya apa? Ujub, takabbur. "Ana khairun min." Aku lebih baik darinya. "Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin." Aku ciptakan, kau ciptakan aku dari api, sedangkan Nabi Adam kau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik darinya. Ini juga bentuk apa? Takabbur, bentuk ujub. Iya, ini yang membedakan. Nabi Adam alaihissalam menghapuskan, menutup, menghilangkan dosa-dosanya dengan taubat. Iblis berusaha untuk menutup dosanya dengan apa? Kesombongan. Wal'iyadzubillah. Apa? Kesombongan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini yang membuat perbedaan antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Ya. Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, membersihkan kesalahannya dengan taubat. Adapun iblis, ya, dia ingin menutupi kesalahannya, ingin membenarkan kesalahannya dengan melakukan kesalahan yang lainnya. Akhirnya dia lakukan ujub, sombong, dan menolak kebenaran. Wal'iyadzubillah. Tayyib. Sini insyaAllah kita akan bacakan ya beberapa hadis yang kita kutip dari Al-Arba'un As-Sughra. Al-Arba'un As-Sughra yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, Abi Bakar Ahmad ibn Husain Al-Baihaqi. Beliau ini termasuk salah seorang murid dari Al-Imam Hakim An-Naisaburi. Nah, ini ulama, barakallahu fikum, ya ulama yang hidup pas-pasan. Hidup pas-pasan maksudnya ya dia bukan anak orang kaya. Tidak seperti ya ulama-ulama seperti Laits bin Sa'ad atau yang lainnya, atau Al-Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya, kedua ulama ini, Al-Imam Laits bin Sa'ad Al-Misri dan juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, mereka dari kalangan orang-orang kaya. Namun di sebagian biografi mereka seperti Al-Imam Bukhari, pada suatu saat menuntut ilmu dia kehabisan bekalnya. Ya, dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum, ya pasti dibutuhkan bekal. Dan ini sebagai motivasi bagi kita, barakallahu fikum, motivasi bagi kita bahwa membiayai seseorang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang abang, seorang saudara, seorang kakak, ya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku memiliki saudara yang kerjanya menuntut ilmu. Ya, sedangkan biayanya dariku." Maksudnya dia yang kerja, adiknya yang sekolah, yang belajar. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'alla ruzikta bih."
Ya, kemungkinan besar engkau mendapat rezeki karena saudaramu. Disebabkan apa? Saudaramu yang menuntut ilmu. Jadi pertama, barakallahu fikum, di saat kita memiliki saudara, memiliki anak, ya, ataupun memiliki tetangga yang menuntut ilmu, maka ambil kesempatan ini. Ambil apa? Kesempatan ini untuk memberikan biaya baginya untuk menuntut ilmu. Ya, karena sangat besar faedahnya. Salah satunya ini disebut oleh Rasulullah SAW, terbukanya pintu rizki. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rizki kepada orang-orang yang membantu saudaranya dalam menuntut ilmu. Kita kasih catatan di sini, ilmu agama. Jadi setiap kata ataupun setiap kalimat yang ada berisi tentang pujian terhadap ilmu yang dimaksud di sana adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Iya, ilmu apa? Ilmu syar'i. Ini perlu kita tekankan, barakallahu fikum. Di saat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu, di saat memuji ilmu yang dimaksud di sana adalah ilmu syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Adapun ilmu-ilmu dunia, ilmu komputer dan yang lainnya, itu sesuai dengan manfaatnya. Itu sesuai dengan manfaatnya. Namun kalau disebut ilmu, yang dimaksud ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, yaitu perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian juga dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari orang yang dia bantu tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man jahada jaishan faqad ghaza. Barang siapa yang membiayai perlengkapan prajurit ataupun tentara untuk berperang, maka sungguh dia dihitung sudah berperang. Demikian juga di saat kita membantu seorang penuntut ilmu untuk belajar, membelikan kitabnya, membelikan pensilnya, ataupun hanya sekedar untuk membelikan biasa-biasa saja, maka di saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, pahala yang terus mengalir. Selagi penuntut ilmu tersebut mengamalkan ilmunya, demikian juga mengajarkan ilmunya, akan mengalirlah kepada kita pahalanya. Jadi salah satu investasi yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah investasi untuk penuntut ilmu, baik dia anak kita ataupun saudara kita ataupun sekedar tetangga kita. Nah, ini Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala diceritakan salah satu kisahnya, beliau pernah menuntut ilmu di mana? Di musim dingin, di Syam. Iya, saya ingat ada di Syam, dia menuntut ilmu di musim yang dingin. Dia tidak memiliki baju hangat. Dia tidak memiliki baju apa? Baju hangat. Nah, kalau kita di Indonesia tidak mengenal musim dingin, ya Pak. Yang ada musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Ya, kalau di sana musim dingin itu bisa membuat bibir-bibir pecah, kuku-kuku bisa berdarah. Nah, suatu saat beliau karena semangatnya dalam menuntut ilmu keluar dari rumahnya menuntut ilmu dalam keadaan musim dingin. Di malam hari akhirnya tangannya luka, ujung-ujung kuku ini mengeluarkan darah. Ya, ada sebagian asatidzah kita, ustaz kita yang pernah sekolah di yang pernah mondok di Yaman, ceritanya seperti itu. Ya, kaki-kaki ini mengeluarkan darah, ujung-ujung jari ini mengeluarkan darah apabila musim dingin yang ekstrim di sana. Namun dia tetap menuntut ilmu. Ya, kalau kita mungkin di saat ini, jangankan musim dingin ustaz, ya hujan rintik-rintik aja kita sudah ustaz, ya enggak bisa taklim malam ini. Kenapa ya akhi? Ada hujan rintik-rintik. Seperti itu. Berbeda dengan Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Akhirnya dia menulis seperti ini. Kan tangannya ini sudah mengeluarkan darah, tidak bisa lagi digunakan untuk memegang pensil atau alat tulis yang lainnya, dia menulis seperti ini. Ya. Ini kesungguhan beliau rahimahullah taala, sehingga disebutkan boleh sebagian ulama atau banyak para ulama ini beliau bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Jadi kita dapati ulama-ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, demikian juga ini Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah taala, itu mereka bermadhab dengan madhab Syafi'i, dan itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Kita boleh untuk memilih di antara madhab yang mu'tabar di kalangan ahli sunnah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali atau madhab Hanafi. Ya, kita tidak bisa mengatakan orang yang bermadhab itu orang yang keluar dari ahli sunnah, karena sejarah sudah membuktikan bahwa banyak di antara ulama-ulama ahli sunnah yang mereka bermadhab dengan satu madhab fikih, madhab Hambali atau madhab Syafi'i atau madhab Maliki atau madhab Hambali. Ya,
beliau bermadhab Syafi'i. Dikatakan oleh sebagian ulama, seluruh ulama yang bermadhab Syafi'i itu mengambil faedah dari al-Imam Syafi'i, maksudnya memberikan mengambil faedah dari al-Imam Syafi'i. Berbeda dengan Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, dia yang menolong madhab Syafi'i. Jadi al-Imam Syafi'i ada fatwa-fatwanya, ada ucapan-ucapannya, namun belum ada dalilnya. Ini juga kesalahan kita dalam menuntut ilmu. Ya, di saat ulama atau seseorang yang mumpuni dalam keilmuannya berfatwa, lalu kita meragukan fatwanya karena tidak disertai dengan dalil. Terkadang tidak demikian. Banyak itu kalau kita dengar fatwa-fatwa dari ulama, mereka tidak sebutkan dalil. Apalagi kalau kita belajar ilmu fikih. Ilmu fikih apa? Ilmu fikih pemula, ilmu fikih dasar. Nanti kita buka kitab Takrib atau kitab apa, kita akan temukan, atau Umdatul Fikih, kita temukan banyak di sana perkara-perkara yang tidak sebutkan dalilnya. Karena apa? Untuk meringkas. Iya, untuk apa? Untuk meringkas. Ya. Namun ya, ini bukan sebagai sebagai celaan bagi mereka, bahwa di kitab-kitab besar ataupun di kitab-kitab lanjutan setelahnya permasalahan ini disebutkan dalilnya. Kita saja yang kurang jauh jalan-jalannya. Kita temukan, wah ini imam ini enggak benar ini. Kenapa akhi enggak benar? Ya enggak ada dalilnya. Ya rupanya dia hanya membaca di terjemahan yang dia punya, hanya kitab dasarnya. Ya enggak ada dalilnya. Memang seperti itu. Ulama-ulama biasanya dalam menulis sebuah kitab fikih, mereka tidak sebutkan dalil semua permasalahan yang mereka sebutkan di sana. Tidak mereka sebutkan. Kalau mereka sebutkan semua, enggak jadi kitab untuk pemula lagi. Kitab untuk lanjutan. Nah, nanti kalau antum mau dalilnya, beli kitab berikutnya, tingkatannya. Ya, baik dalam madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, seperti itu. Kalau kitab untuk pemula itu biasanya tidak disebutkan semua dalilnya, tidak disebutkan. Semua permasalahan di sana tidak disebutkan dalilnya. Ya, nanti kitab selanjutnya, tingkatan berikutnya baru disebutkan dalil-dalilnya. Namun percayalah, ya ini mereka para ulama, para imam, mereka biasanya berfatwa ataupun berkata itu dengan ilmu. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut aja, karena yang akan kita angkat adalah berhubungan dengan taubah. Kita masuk al-babu tsani, bab yang kedua. Beliau berkata, al-babu tsani fi taubati min jami'i ma kariha Allah taala. Bab yang kedua berhubungan dengan taubah dari seluruh apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan hadis yang ke-8. Akhbarana al-Ustaz Abu Bakar Muhammad ibn Hasan ibn Fura قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أخبرنا عمر وهو ابن مرة سمع أبا بردة يحدث أن سمع رجلا من جهينة يقال له الأغر يحدث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم an Muhammad bin Musanna an Abi Dawud At-Tayalisi. Jadi sanadnya bertemu dengan Imam Muslim pada siapa? Abu Dawud At-Tayalisi. Jadi di masa beliau penulisan kitab itu masih pakai sanad seperti ini. Ya, kita bisa bayangkan contohnya kalau ustaz-ustaz kita menyampaikan hadis dengan sanadnya. Beberapa hari yang lalu ada salah seorang qari ya, mengajar di mana? Di Perawang. Abdul Razak ya, mungkin namanya Abdul Razak. Hafizahullah taala, dia menyebutkan dia sanad ke-28 namun dalam hal membaca Al-Qur'an. Ya, qiraah Al-Qur'an. Ya, sanad yang ke-28. Berarti kalau dalam hadis berarti sekitar itu. Berapa banyak nama yang akan disebutkan. Makanya sekarang ya ustaz-ustaz kita ataupun ulama-ulama kita biasanya langsung ke Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tidak sebutkan lagi dari sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sebagian besar ya ustaz kita itu memiliki sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat atau kepada manusia secara umum untuk bertaubat kepada Rabb, yaitu kepada Rabb kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, aku bertobat kepada Rabbku fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertobat kepada Rabbku dalam satu hari sebanyak 100 kali. Taib. Aba Albani, apa dia syarat taubat? Naam. Tidak mengulangi. Kemudian ya, kemudian taib. Yang pertama adalah penyesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taubatu an-nadamu atau at-taubatun nadamu. Ya, taubat itu adalah penyesalan. Ya, terkadang kita jarang untuk menyesali dosa-dosa kita. Karena apa? Bagaimana untuk menyesali? Ingat pun tidak. Ya, ini sudah kita sebutkan tadi. Ya, ada sebuah ayat dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya. Dan setiap musibah, perhatikan, setiap musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, karena ulah kalian sendiri, karena dosa kalian sendiri. Ya, ini kalau kita ingat dosa kita. Ya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala maafkan banyak di antara dosa-dosa kalian. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman kita di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan ajjala lahu uqubatahu fid dunya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah segerakan hukumannya kepada dirinya di dunia. Melihat dosa kita, malamnya sakit mata kita. Ini kebaikan bagi kita ya ikhwah. Akhirnya apa? Kita tinggalkan dosa itu. Mendengar dosa kita, mendengar nyanyian, mendengar musik, mendengar yang lainnya. Paginya kuping kita sakit. Melakukan dosa kita dengan tangan kita. Ya, micit-micit HP, mungkin jempol aja yang bergerak, ya kan? Akhirnya tegang jempolnya. Ini baik bagi kita, barakallahu fikum. Allah segerakan. Ya, menyentuh tangan wanita kita yang bukan mahram bagi kita, apa hukumannya? Rasulullah SAW sebutkan, seorang laki-laki yang menyentuh tangan ataupun menyentuh tubuh yang bukan mahram baginya, apa? Lebih baik dia dipaku ataupun seperti orang yang dipaku di kepalanya. Jadi di saat kita menyentuh perempuan yang tidak boleh kita sentuh, lalu kepala kita sakit, itu masih sedikit ya ikhwah. Bagaimana kalau kita setiap kali memegang tangan perempuan yang bukan mahram bagi kita, yang tak boleh kita pegang? Ya, ini seringnya di mana? Di Maret. Kita tidak sebutkan. Ini bang atau ini wak, ini pak kembaliannya. Ya kita ambil aja. Tersentuhlah apanya? Apa jarinya? Kan cuma jarinya Ustaz. Ya enggak bisa seperti itu ya ikhwah. Jari. Besok jari lagi. Besok jari lagi. Besok 2 jari. Besoknya 3 jari, besok 4 jari, besok enggak lagi. Makasih ya kak. Jadi pintu-pintunya harus seperti ini, harus ditutup ya ikhwah. Jadi di saat kita membeli, di mana namanya, di Maret itu ada kembaliannya, letakkan. Tolong letakkan aja kak. Letakkan baru kita ambil. Tapi kalau laki-laki ya bisa aja kita ambil. Ya, kalau perempuan sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Jangan kita buka pintu-pintu apa? Pintu-pintu fitnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan suatu fitnah yang terberat untuk dihadapi seorang laki-laki kecuali apa? An-nisa, kecuali perempuan. Ya, dahsyatnya fitnah perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, innallaha kataba zina ala bani adam la mahala. Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi anak Adam itu zina. Ya, tidak ada jalan baginya untuk keluar. Maksudnya seluruh anak Adam ini pernah melakukan zina. Kecuali yang dijaga oleh Allah SWT di kalangan anbiya dan orang-orang saleh. Zina al-ain, zina mata adalah melihat. Adalah apa ya akhi? Adalah melihat. Pandangan pertama ini biasanya bahaya ini. Ya. Ini bukan hanya kepada adik-adik kami yang apa? Yang belum menikah. Yang bagi yang sudah menikah juga perhatikan ini. Nah, kemudian yang kedua, masuk ke mana? Ke telinga.
Ya, setelah mendengar, setelah melihat maka mendengar. Uzinaul udhun ya sam'uha. Demikian juga masuk tangan, masuk kaki, baru kemudian hati. Menghayal ya akhi, menghayal. Ini kepada adik-adik kami dan siapapun, ya jauhi dari hubbus suwar namanya. Cinta apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Cinta dia kalau mau makan ingat kamu, mau minum ingat dia, ingat wajahnya. Ini disebut hubbus suwar. Apa itu Pak? Bahasanya kita waktu anak muda dulu apa itu? Kalau ada yang laki-laki yang seperti itu, masih ingat Pak? Pernah anak muda kan? Tuh, ini juga terlarang ya akhi, menghayalkan wanita tersebut. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi hati-hati kita ya. Jadi demikian, di saat seseorang hamba Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dunia. Dan hukuman di dunia ini hanya ya sekedar untuk pengingat kita. Ya, tidak berat karena Allah ampuni. Yang berat-berat itu Allah ampuni. Ya. Baik. Jadi kita butuh taubat. Namun di sini perlu ana sampaikan, karena ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang mendengar hadis tadi. Dia dengar hadis tadi, man yuridillahu bi khairan ajjala uqubatahu fid dunya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, segerakan hukumanku di dunia. Allah kabulkan. Allah ya kabulkan doanya, akhirnya dia sakit-sakitan. Sehingga diceritakan tubuhnya seperti papan, kurus. Ya. Seperti apa? Seperti papan atau kain. Dia kurus. Kemudian Rasulullah SAW di saat menjenguk ke rumahnya, ditanya Rasulullah SAW, apakah engkau pernah ya berdoa ataupun yang lain? Lalu dia menjawab, ya, aku pernah berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala segerakan hukumanku kepada aku di dunia. Kemudian Rasulullah SAW, la tutiku dzalik. Engkau tidak mampu untuk menanggungnya. Ya, memang demikian keadaannya. Jangan kita minta. Jangan apa? Jangan kita minta. Kita minta aja apa? Kata Rasulullah SAW, ya faqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga apa tadi? Hukuman yang disegerakan kepada kita di dunia itu sanggup kita alami. Contohnya tadi kita melakukan dosa dengan mata kita, tiba-tiba mata kita kelilipan. Teringat dosa, istighfar. Tadi lewat ya ada keyboard kita dengarkan, apalagi lagu kesukaan mungkin dulu. Tiba-tiba apa? Gatal kuping kita, sakit kepala kita. Ya. Maka apa? Ini kesempatan bagi kita istighfar. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, barakallahu fikum, dengan berbagai macam musibah. Itu apa? Itu untuk kita ataupun agar kita bertaubat kepadanya. Ya, mungkin tadi ada kita makan yang makruh-makruh, yang subhat-subhat atau bahkan yang haram, akhirnya perut kita sakit. Ya, ini sebagai apa? Sebagai peringatan. Sebagai apa? Sebagai teguran agar kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah azan? Itu hadis yang ke-8 atau hadis yang pertama berhubungan dengan bab taubat. Kita masuk hadis yang ke-9. Kata beliau di sini, hadatsana Sayyid Abul Hasan Muhammad ibn Husain ibn Daud al-Alawi qala anba'ana Abul Qasim Abdullah ibn Ibrahim ibn Balawih al-Muzaki wa akhbarana Abu Tahir al-Faqih wa Abu Ya'la Hamzah ibn Abdul Aziz as-Sadlani qala hadatsana Abu Bakar Muhammad ibn Husain al-Qattan قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi Hammam ibnu Munabbih ini salah seorang murid dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abu Hurairah memiliki murid, di antara muridnya Hammam ibnu Munabbih. Hammam ibnu Munabbih ini mencatat semua hadis ataupun kebanyakan hadis yang beliau dengar dari Abu Hurairah. Ya, beliau catat hadis-hadis dari Abu Hurairah. Ini menunjukkan di zaman tabi'in sudah ada penulisan hadis. Di zaman tabi'in sudah ada penulisan hadis walaupun belum menyebar, belum menyeluruh. Ya, demikian juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir, karena di awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang sahabat untuk apa? Untuk menulis hadis.
melarang sahabat untuk menulis hadis. Tujuannya agar apa? Agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Hadis agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Rasulullah SAW larang para sahabat untuk menulis hadis. Namun di akhir-akhir kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, beliau bolehkan sebahagian sahabat untuk menulis hadis. Yang terkenal salah seorang di antara sahabatnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau memiliki catatan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dari Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah menulis hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat, maksud itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman tabi'in ya sudah ada penulisan hadis, sehingga di zaman Khalifah Umayyah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau saat itu meminta kepada seluruh ya ulama-ulama di daerah kekuasaan Islam dari Syam, Irak dan lain sebagainya untuk membukukan hadis. Ya, untuk apa? Untuk membukukan hadis. Seingat ana yang diperintahkan di situ adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ulama Madinah. Akhirnya dikumpulkanlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kamilah yang telah menurunkan az-dzikra, itu Al-Qur'an dan sunnah. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, az-dzikra di sini mengandung ataupun tercakup padanya Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya apa? Bukan hanya Al-Qur'an yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan ucapan-ucapan Nabi Isa alaihissalam ataupun ucapan-ucapan yang lainnya tidak ada ya jelas sanadnya. Ya, tidak ada jelas sanadnya sehingga hadisnya tertolak. Berbeda dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan banyak saat ini dia mengaku muslim namun menolak hadis sebagai sumber hukum. Ya, alasannya apa? Ini bahaya, ini barakallahu fikum. Ini banyak ini dari kalangan kaum muslimin yang menolak hadis sebagai sumber hukum. Apa alasan mereka? Hadis itu tidak seperti Al-Quran. Ya, hadis itu tidak terjaga seperti Al-Quran. Padahal jelas, ya, jadi perkataan ulama-ulama bahwa Al-Quran ataupun Al-Hadis itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada keraguan bagi kita ya untuk menyatakan bahwa hadis yang sahih adalah ucapan yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, Hammam bin Munabbih meriwayatkan dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayafru ahadukum marahalati idza dallat thumma minhu thumma wajadaha, qalu na'am ya Rasulullah, qala walladu nafsi Muhammadin biyadihi lallahu asaddu farahan bi tawbati 'abdihi idza taba min ahadikum bi rahalatihi idza wajadaha. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang bahagianya seseorang. Dalam hadis yang lain disebutkan seseorang yang bersafar bersama untanya. Di atas untanya ada makanan, minuman dan sebagai perlengkapan kehidupannya. Iya, di pada tayyib, silakan. Ada. Silakan. Insyaallah pada adzan kita sambung. Nah, kita sambung. Di saat seorang hamba ataupun seseorang yang berada dalam perjalanan, di atas untanya, makanannya, minumannya dan segala kebutuhannya, kemudian dia tertidur, lalu untanya hilang darinya. Dia cari ke sana, dia cari kemari, tidak ditemukan. Saya bisa bayangkan ya keadaan darurat seperti ini. Dia sudah yakin bahwa ya tidak akan lama lagi dia akan meninggal dunia. Lalu dia berteduh di mana? Di tempat dia tadi berteduh. Akhirnya dia terbangun dan dia dapati untanya kembali kepada dirinya. Kita bisa bayangkan ya betapa bahagianya orang tersebut. Ya. Nah, demikian juga di saat Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih senang, afrah ya daripada si hamba tadi. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia, sangat senang apabila hambanya bertaubat kepadanya.
Jadi salah satu hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita, mentakdirkan kita melakukan dosa adalah agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah At-Tawwab, salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Maka ibadah Allah, di saat kita bertaubat, kita sudah melakukan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, seandainya kalian tidak berdosa, law annakum lam tuznibu, seandainya kalian tidak berdosa, tidak melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kalian semuanya dan diganti dengan suatu kaum yang melakukan dosa. Setelah melakukan dosa apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah di balik adanya dosa. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Dawa wad-Dawa, terkadang dosa ini ya ibarat apa? Ibarat kita melakukan perjalanan ke atas. Karena keimanan kita terkadang naik, terkadang turun. Ya, terkadang iman kita naik, turun. Jadi di saat naik ke atas kita melakukan dosa, iman kita menurun. Namun, perhatikan barakallahu fikum, dosa ini ternyata merubah kita. Merubah apa? Merubah kita. Yang awalnya tadi ya hanya sekedarnya saja dalam beribadah, ya pas-pasan kalau dibilangnya, salatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan. Namun karena dosa ini tadi, dia bertobat, dia tersadar, akhirnya apa? Akhirnya ibadahnya enggak pas-pasan lagi, sudah kelas elit. Nah, bukan hanya yang wajib dia kerjakan, namun juga ditambah dengan yang mustahab. Nah, jadi adanya dosa, barakallahu fikum, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terkadang membawa faedah bagi seorang hamba. Sebaliknya terkadang sebuah ketaatan bisa berakhir dengan keburukan bagi seorang hamba. Akhirnya dia ujub. Ini sudah kita sebutkan dalam pembahasan hadis yang keberapa? Hadis yang keempat, ya, dari Abdullah bin Mas'ud Abi Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, walladzi la ilaha ghairu." Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah. Sesungguhnya di antara kalian akan ada orang-orang yang beramal dengan amalan penduduk surga. Maksudnya apa ketaatannya, ya ikhwah? Namun apa? Fayasbiqu apa? Wa ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Tidak ada yang memisahkan dia kecuali apa? Zira' itu apa? Satu hasta, ya. Satu hasta, sekitar 40 cm. Maksudnya dikatakan para ulama, ya, di saat dia meninggal dunia dia akan langsung masuk surga. Namun fayasbiqu alaihi alkitab. Namun tercatat sebagai penduduk neraka. Tercatat sebagai apa? Penduduk neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar. Akhirnya dia melakukan perbuatan dosa. Maksudnya apa? Perbuatan yang mengantarkan kepada neraka. Fayadkhuluha. Kemudian dia meninggal, akhirnya masuk kepada neraka. Sejarah membuktikan barakallahu fikum, banyak orang-orang yang seperti ini. Banyak orang-orang yang dari masa mudanya sampai masa tuanya, beberapa masa sebelum dia meninggal dunia berada di alam ketaatan. Akhirnya apa? Akhirnya dia mati di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang mati dalam keadaan murtad. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama yang anda ketahui dalam masalah ini. Yang pertama dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini orangnya riya, orangnya sum'ah. Jadi dia nampakkan ketaatan di hadapan manusia, namun hatinya dipenuhi dengan riya dan sum'ah, tujuan-tujuan duniawiyah, tujuan harta, tujuan pujian, tujuan sanjungan dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Allah tunjukkan kedoknya di dunia. Sebelum meninggal dunia dia melakukan dosa-dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dia mengatakan orang ini ikhlas, dia dari ibadahnya ikhlas, ya, namun di akhir kehidupannya dia ujub, dia takabur, berbangga dengan ibadahnya, sombong dengan ibadahnya. Nampak orang tidak solat, kau tidak solat, aku solat. Ya, dia solat sunat contohnya. Dia solat apa? Solat sunat. Dia yang lain, mantap aku kan, aku bisa solat sunat. Kau apa?
Solat sunat pun enggak bisa kau. Ini ujub, takabur. Akhirnya apa? Akhirnya Masya Allah, kita sudah sebutkan tadi di awal mengenai siapa? Iblis, yang membuat dia keluar dari surga atau keluar dari kenikmatan menjadi penduduk neraka adalah apa? Ujub, takabur. Ya, ujub dan takabur. Baik. Maka ibadah Allah, ya, penting bagi kita untuk memahami ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang di saat hambanya bertobat kepadanya. Nah, kemudian hadis berikutnya. Ini mungkin pertanyaan, ya. Gimana Ustaz? Ya, hari ini aku bertobat. Namun ya besok buat lagi. Kemudian besok taubat lagi. Buat lagi, taubat lagi, buat lagi. Iya. Ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan oleh beliau di sini. Hadis yang berikutnya, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh qala anba'ana Abu Nadhr Al-Faqih qala hadatsana Muhammad ibn Ayyub qala anba'ana Abu Al-Walid At-Tayalisi qala hadatsana Hammam ibn Yahya qala sami'tu Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha yaqul sami'tu Abdurrahman ibn Abi Amrah yaqul sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abdan asaba danban faqala ya rabbi inni adnabtu danban faghfirhu li faqala rabbuhu alima anna lahu rabban yaghfiru ad-danba wa ya'khudhu bih faghfara lahu thumma makatha ma syaa Allah thumma asaba danban akhar wa rubbama qala thumma adnaba danban akhar faqala ya rabbi inni adnabtu danban akhar faghfirhu li faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru ad-danba wa ya'khudhu bih faghfara lahu thumma makatha ma syaa Allah thumma asaba danban akhar wa rubbama qala thumma adnaba danban akhar faqala ya rabbi inni adnabtu danban akhar faghfirhu li faqala rabbuhu alima abdi annahu lahu rabban yaghfiru ad-danba wa ya'khudhu bih ghafartu li abdi falyamal ma syaa. Rawahu al-Bukhari an Ahmad ibn Ishaq an Amr ibn Asim an Hammam wa rawahu Muslim an Ubaid ibn Humaid an Abdun ibn Humaid an Abi al-Walid. Ya, jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang melakukan dosa. Melakukan apa? Melakukan dosa. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, aku telah melakukan dosa, ampuni aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alima anna lahu rabban, dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Kita mengetahui bahwa ada Rabb. Di saat kita melakukan dosa, kita ingat bahwa kita memiliki Rabb yang mengampuni dosa ataupun menghukumi dosa tadi. Maksudnya apa? Membalas dosa kita tadi. Hanya ada dua pilihan, barakallahu fikum. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah adab bagi orang yang Allah kehendaki. Mungkin sama dosa kita, sama dosa kita. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak. Ini hak Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sama-sama tak taubat kita, sama-sama tidak taubat. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak. Ya. Jadi inilah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang pertama bagi kita untuk menumbuhkan taubat. Ingat, taubat itu adalah nikmat. Nikmat itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bertaubat kalau tidak dapat taufik, tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita mengatakan, ya udah, taubatnya nanti saja, sudah menikah, sudah tua, sudah mau meninggal baru taubat. Ini sebenarnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita hidayah untuk bertaubat. Jadi jangan ada anggapan ini kebaikan, ya ikhwah. Ya, tidak maunya kita bertobat di saat itu, ya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah bagi kita untuk bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita hidayah untuk bertobat. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa pintu taubat tersebut terbuka. Luasnya 40 tahun perjalanan. Ada pintu, memang pintu taubat itu ada. Bagaimana bentuknya Ustaz, kita tidak tahu. Rasulullah SAW mengatakan di arah Syam. Rasulullah SAW, Syam di mana? Sana. Kalau Syam itu di arah, kalau Madinah, Syam di arah mana? Kalau Rasulullah SAW, ya kalau kita di Madinah, Syam itu arah mana?
Arah utara, selatan, atau timur barat? Hah? Nggak tahu. Berarti kurang dulu nilai apa? Nilai geografinya. Baik. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pintu taubat itu ada. Di saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan di langit tersebut ada pintu taubat. Sangat-sangat luas. Dalam sebuah riwayat dikatakan sepanjang 40 tahun perjalanan. Kira-kira berapa kilometer itu? Siapa yang ahli matematika di sini? Satu hari perjalanan sekitar 40 kilo. Sehingga dalam mazhab Syafi'i disebutkan sekitar 2 marhalah atau 2 perjalanan itu baru boleh di qasar atau di jamak salat. 2 marhalah itu disebutkan sekitar 80 km, 85 atau kurang lebih. Satu hari 40 kilometer. Satu hari perjalanan 40 kilometer dikali 40 tahun, berapa ribu kilometer? Ayo coba dijawab. 40 kilometer dikali 360 dikali 40, coba. Berapa? 576.000. Ini Masya Allah, 576.000 kilometer. Iya. Kalau kita Medan Kota Pinang itu bisa berapa? Nggak tahu lah ya, berapa kali itu. Iya. 576.000 kilometer. Yang kita sedihkan, barakallahu fikum, pintu taubat yang demikian luasnya sekitar 5.000. Itu kita nggak tahu ya, apakah perjalanan di sini perjalanan kaki, perjalanan unta, atau perjalanan kuda, atau perjalanan yang lainnya, kita tidak tahu. Rasulullah SAW aja masih rata arba'ina aman, kita tidak tahu. Namun kita ambil yang sedikit saja. Yang sedikit itu perjalanan dengan kaki, baru dengan unta, baru dengan kuda ataupun yang lainnya, dengan mobil dan seterusnya. Kita ambil perjalanan dengan kaki, dengan apa? Dengan kaki kita. Itu sudah menghasilkan seluas, sepanjang, selebar 576.000 kilometer. Yang kita sedihkan, barakallahu fikum, pintu taubat ya, pintu taubat yang demikian luasnya ya, tak sekalipun taubat dari kita lewat dari sana. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tak sekalipun taubat kita lewat dari sana, imma yang kita tidak pernah bertaubat atau syaratnya yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian berikutnya dia buat dosa lagi. Ya, si laki-laki tadi atau si hamba tadi buat dosa yang sama lagi. Ini yang biasa kita lakukan adalah melihat wanita yang tidak boleh kita lihat. Ini sudah kita sebutkan, barakallahu fikum, wanita tersebut ya, auratnya ada khilaf di kalangan para ulama di hadapan ajnabi. Maksudnya bukan mahramnya. Ada sebagian ulama mengatakan seluruh wajah ini aurat, seluruh tangan juga aurat. Maksudnya apa? Seluruh tubuhnya adalah aurat. Ini kepada ibu-ibu yang di belakang ataupun kepada ya saudara-saudara kita yang ada di depan, kalau memiliki putri atau istri atau siapapun, tolong diperhatikan hal ini. Sebagian ulama berkata wajah dan tangan itu adalah aurat, sehingga semuanya ditutup. Ya, kita hargai pendapat mereka. Ya. Kemudian yang kedua mengatakan kalau mata tidak aurat, mata boleh nampak. Kemudian yang ketiga, wajah bukan aurat. Ya, itu dalam wajah. Kemudian tangan, ada ulama mengatakan seluruh tangan ini adalah aurat. Maksudnya telapak tangan ini adalah aurat. Ada ulama mengatakan kalau depan tidak aurat, belakang baru aurat. Ada ulama mengatakan depan dan belakang bukan aurat. Ya, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Namun ulama sepakat bahwa leher adalah aurat, kaki adalah aurat, tangan ini adalah aurat, rambut apa lagi? Iya, adalah aurat. Iya, jadi di saat kita memandang ataupun melihat wanita-wanita yang kasihatun ariyat, ini sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu bahwa akan ada sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada 2 penduduk neraka yang belum pernah kulihat.
namun sudah dilihat oleh Rasulullah SAW, maksudnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasulullah SAW lihat. Namun untuk di masa beliau belum ada seperti ini. Salah satunya adalah kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Salah satu maknanya disebutkan para ulama, ya ulama kontemporer maksudnya, karena ulama-ulama di zaman dahulu, zaman sahabat juga tidak pernah melihat ini. Ini baru belakangan ini adanya, yaitu wanita-wanita muslimah namun pakaiannya ketat. Pakaian dia berpakaian namun ketat, terbentuk semuanya. Ini juga termasuk dalam hadis ini, kasiyatun ariyat, berpakaian namun telanjang. Kemudian yang kedua, tipis, transparan. Kemudian yang ketiga yang kita bahas tadi, dia memang pakai pakaian namun apa? Kurang bakal. Iya, kurang apa Pak? Kurang bakal. Toib, sehingga ininya nampak, apanya nampak. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Ini salah satu dosa yang sering kita lakukan, terulang. Nah, maka di sini si hamba tadi bertobat. Bertobat dengan syaratnya pastinya. Syaratnya tadi apa? Apa syaratnya tadi? Penyesalan. Kemudian yang kedua, ya al-azam, tidak akan mengulang kembali. Kemudian al-iqla, ya berkeinginan untuk tidak melakukan ataupun keluar dari dosa tadi. Contohnya kita riba. Contoh dosa-dosa apa? Dosa riba. Kita menyesal. Entah apa sumber penyesalannya, entah dia tiba-tiba miskin, entah tiba-tiba sakit atau yang lain. Yang penting dia menyesal. Kemudian yang kedua baru ada al-iqla. Setelah menyesal, dia keluar dari ribanya, praktik ribanya. Jadi jangan menyesal, aku menyesal ya Allah riba, namun terus menriba, tak betul ini. Iya. Kemudian yang ketiga baru al-azam. Azam itu tidak mengulangi kembali. Ternyata diulangi lagi ribanya. Bagaimana hukum taubatnya tadi yang pertama? Hukum taubatnya yang pertama sah. Namun dia perlu untuk bertobat dari dosa riba yang kedua. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Kemudian dia taubat. Dia tinggalkan lagi riba. Setahun 2 tahun kemudian dia terpancing lagi untuk melakukan riba. Dia ulangi lagi. Kemudian dia apa? Dia bertobat lagi dengan syaratnya tadi an-nadam, al-iqla wal azam. Kemudian setahun berikutnya lagi dia ulangi lagi. Demikian seterusnya, barakallahu fikum, setahun. Iya. Maka ini tobatnya sah. Namun jangan seperti kita sebutkan tadi, ya Allah aku taubat dari riba, namun enggak keluar dari riba. Iya, ya Allah astagfirullahaladzim, biar ditengok terus cewek tadi. Ini istighfar dikatakan oleh Rasulullah SAW yang butuh kepada istighfar berikutnya. Ini dosa ya Allah, ya ikhwan, dosa. Bisa kita melihat ya cewek tanpa menutup auratnya, astagfirullahaladzim. Iya, matanya tetap ke situ. Ini apa dosa? Ini mustahji. Kata Rasulullah SAW, ini orang yang menganggap remeh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin dia istighfar, bibirnya istighfar, namun matanya tetap melihat. Astagfirullah. Ya, sehingga dikatakan oleh para ulama, istighfar seperti ini butuh kepada istighfar berikutnya. Maksudnya apa? Istighfar ini bentuk pengejekan, ya, kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak dihukumi seperti itu, ya. Namun bisa kita bayangkan salahnya perbuatan ini, dosanya perbuatan ini. Matanya tertuju ke sana, namun dia ucapkan dengan bibir, astagfirullahaladzim. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Taib, ini ya berapa hadis yang kita baca tadi? Cuma 3 ya. Ya. Taib, cuma tiga hadis. Sayangnya waktu kita tidak cukup. Di sini ada hadis-hadis berikutnya yang berhubungan dengan bagaimana syarat taubat kalau berhubungan dengan apa? Dengan hak manusia. Iya. Namun secara umum kalau kita memiliki kezaliman kepada manusia, syarat taubatnya bertambah. Syarat taubatnya bertambah, yaitu istihal, yaitu meminta kemaafan darinya.
Namun ini dirinci dosanya, Pak. Tidak semua dosa kita boleh meminta maaf kepadanya. Contohnya disebutkan di sini oleh sebagian ulama, kita berzina dengan istrinya. Ini dosa atau tidak? Siapa yang kita dosai? Yang pertama dia, suaminya. Saat seperti ini tidak boleh. Pak atau Bang, tadi aku ataupun tahun yang lalu aku berzina kepada istri. Ini bahaya. Kalau seperti dosa seperti ini, sebaiknya apa? Didiamkan saja. Kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang. Ya, atau kita tahu, aduh Pak, tadi putri Bapak lewat, ku tengok dia. Ini juga tak perlu ya. Kita banyak saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang perlu diperhatikan juga untuk meminta maaf darinya adalah masalah ghibah, memfitnah. Ini juga diperhatikan. Kalau kira-kira kita minta maaf terjadi ya mudarat yang lebih besar, contohnya apa nih akhi, aku tadi memfitnahmu ya. Apa yang kau fitnah? Ku tuduh kau mencuri. Ini bahaya nih. Ya, lebih baik kita diamkan saja. Kemudian dosa menuduh seseorang ahlu bidah. Ini berat ini. Ya, ustaz itu udah ahlu bidah itu. Ini yang berat ya akhi. Ini mau tak mau minta maaf kita. Caranya ya kita sebutkan bahwa aku salah. Aku salah di saat menuduh dia ahlu bidah. Ini harus disebutkan. Contohnya kita nuduh seorang ahlu bidah. Ini sudah ahlu bidah. Namun tanpa dalil, kita menyesal kan, terkadang begitu Bang. Orang nuduh kita ahlu bidah, orang tidak menjawab salam kita, orang tidak sebagiannya, ya ini yang bagi yang paham sudah paham. Lalu dengan mudah terlontar dari bibir kita, ini mereka sudah ahlu bidah, sudah sesat. Ya, maka apa? Maka cara taubatnya kita sampaikan, mereka bukan ahlu bidah. Nah, adapun kalau masalah uang dikembalikan. Karena masalah uang ini butuh. Contohnya, aduh, Bang, ya semalam aku ambil sabitmu 2 tros, ya Pak. Atau ya kates Bapak 2 buah. Masih ada kates Pak? Ya ini harus dikembalikan. Ya karena tidak ada fitnah di sana, tidak ada kemungkaran di sana. Ya kembalikan. Ya tadi ini Pak, duitnya 2 tros, ini uangnya kami ambil. Allahu a'lam bishawab. Jadi secara umum seperti itu. Kita langsung salat. Ya, atau mungkin ada pertanyaan 1 atau 1,5 pertanyaan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah mengambilkan perkataan yang baik dari orang kafir, contohnya semoga bertambah rezeki, tambah sehat? Tuh, tidak boleh. Tidak boleh memintakan kebaikan berupa duniawiyah kepada orang-orang kafir. Ya, berbeda. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Ini boleh. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Ini mungkin maksudnya mereka yang mendoakan kita gitu. Boleh diambilkan gitu. Semoga mereka yang misalnya ada orang kafir mengatakan ke kita semoga rezekimu tambah banyak. Itu yang ngomong gitu orang kafir ke kita orang Islam. Allah, anak enggak tahu. Apakah boleh kita aminkan? Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.